bersama dengan Bapak Martin Ricardo Ferdinandus, benar ya? Selaku Kepala Subbagian Umum dan TI BPK Perwakilan Provinsi Yogyakarta. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Sore hari ini Bapak menjadi narasumber bagi kami. Topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan untuk negara Indonesia. Semboyan tersebut tentu harus dijiwai dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap Bhinneka Tunggal Ika dalam lingkungan BPK? Bhinneka Tunggal Ika dalam lingkungan BPK ya? Iya Pak. Menurunkan kata Bhinneka Tunggal Ika, keragaman ya satu ya, satu terjadi dari keragaman. Kalau di BPK jelas nilai-nilai itu sudah tertanam lah, karena BPK sebagai lembaga tinggi negara, salah satu lembaga tinggi negara di Republik Indonesia ini, yang lahir pun tidak terlalu lama dari kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga dari founder negara, terus juga sebagai lembaga yang berdiri tidak lama setelah negara ini ada, artinya setelah negara ini resmi diproklamasikan oleh Bapak bangsa kita, nilai itu sudah ada, jadi seiring dengan jalan negara Republik Indonesia yang memang sudah dengan kasat mata kita tahu dari Sabang sampai Merauke, dari utara itu kalau sampai Rote semboyannya ya. Jadi dulu kan zaman saya sampai sebelum Florer, Sabang sampai Merauke gaungnya. Terus begitu sudah era 2000, sekitar 2014 lah, itu mulai digaung utara ke selatan ya, ditambah. Nah, dari Sabang sampai Merauke pun itu sudah kelihatan keragaman yang sudah tergelar. Dari mulai Kepulauan Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku ditutup oleh Kepulauan Papua. Itu sudah jelas kelihatannya keragaman, kekayaan, ragam budaya, bahasa, suku dan segalanya. Jadi memang sudah nampak jelas, dan tekad dari awal kita memang adalah satu Indonesia. Di BPK pun juga begitu, seiring kurun waktu berjalannya BPK dari tahun 47 sampai hari ini, itu juga lahir dengan keragaman yang seiring di mana BPK berdiri, yaitu di Indonesia. Jadi paralel. Pasti dari keberagaman yang Bapak sampaikan, dari perbedaan yang ada di antara kita kan pasti ada dinamikanya ya Pak. Pasti ada positif dan negatifnya, ada pro dan kontranya. Tantangan apa yang pernah Bapak temui dengan adanya perbedaan di dalam BPK itu sendiri Pak? Saya melihat tantangan itu sebagai pemacu. Artinya kita mesti kembali dulu pemikiran pertama. Kemerdekaan itu keanekaragaman itu adalah sesuatu kekayaan yang mesti kita syukuri. Dengan kita berbeda, berarti kita punya beragam macam pemikiran untuk menyelesaikan satu masalah, gitu lah. Kan kebayang misalnya ada masalah ditaruh di lingkungan yang semuanya sama, dari usianya tidak beda jauh, mau berbicara komunikasi bahasanya sama,
kehidupan sehari-hari, mungkin taraf ekonominya sama, segala sesuatunya sama, pasti begitu ada masalah, dikasih masalah A, solusinya juga paling A aksen. Tapi begitu ada masalah A, masalah yang sama, kita lempar di lingkungan komunitas yang kaya banget dengan perbedaan, beda usia, ada tua, muda, remaja, ada bahasanya macam-macam, bahasa di lingkungan kita Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Kalimantan, bahasa Papua, bahasa Ambon. Ada keragaman kepercayaan. Itu pasti solusinya yang keluar begitu ada persoalan A, bukan A aksen. Kita dapat B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, yang semua memperkaya solusi itu solusi itu bisa menyelesaikan masalah yang tepat. Gitu. Berarti akan menjadi sangat beragam ya Pak? Beragam bukan memisahkan tapi malah harusnya itu menambah kepercayaan kita sebagai modal terbesar untuk memacu kita, karena kita bisa punya kekayaan yang banyak gitu loh dari keanekaragaman atau dari sesuatu yang majemuk, heterogen, tidak melulu homogen sama, akhirnya malah jadi membosankan gitu. Ya. Perbedaan di sini harus kita syukuri. Disyukuri. Terima kasih Pak, sangat menarik. Kalau untuk ini dari kami meminta kepada Bapak, untuk kami para generasi muda, para CPNS BPK yang baru masuk ke lingkungan baru ini, bagaimana cara kami harus menghadapi perbedaan ini Pak? Mungkin bisa ada harapan dari Bapak atau tips mungkin untuk kami berada di lingkungan baru yang sangat heterogen ini. Sebelum kalian semua yang muda-muda keluar dengan teman-teman masuk, kalian juga sudah terlahir dari keanekaragaman di kehidupan luar, dari mulai paling kecil. Begitu kamu lahir, begitu kamu kenal bapak, ibu, kakak, punya saudara, ada kakak, ada adik, ada saudara bapak, ada saudara ibu, itu kan udah aneka ragam, udah beda. Bapak sama ibu jelas dari keluarga besar masing-masing, ya. Turun kamu, sebelum kamu mungkin bapak sama ibumu sudah punya anak, itu kakakmu. Sesudah kamu lahir, bapak ibumu punya anak lagi, itu adikmu. Itu udah ragam lagi, beda. Jadi itu harus kita syukuri. Itu baru satu lingkup kamu di rumah tangga bapak ibu beserta saudara-saudaramu. Belum lagi bapak ibumu misalnya dalam pekerjaan rumah tangga, ibu biasanya perlu bantuan asisten rumah tangga. Bapak ketika kalian udah besar-besar mungkin dengan keadaan bisa mempekerjakan supir. Itu ada unsur yang bukan dari yang sama orang lain. Jadi kamu itu sudah sebetulnya terbentuk dari keanekaragaman yang memang itulah kebanggaannya kita sebagai orang Indonesia dari lahir. Terus kamu besar, kamu sekolah TK, SD, SMP, SMA, itu udah keragaman lingkungan. Kamu mungkin SMA, kuliah, bergaul, organisasi aktif, sudah lagi lingkungan yang besar dengan aneka ragam. Padahal mungkin kuliah kamu aktif, mungkin pada fakultas kamu kuliah di teknik ya, itu juga nggak ada yang sama, nggak ada yang sama. Tujuannya sama, selesai kuliah di teknik sipil, selesai jadi sarjana teknik. Satu, ya, cita-cita muluknya juga diharapkan untuk modal ilmu kamu bisa dikembangkan untuk membangun Indonesia maju. Satu, tapi semua itu lahir dari macam-macam. Oh, Floren, saya kok senang dengan bangunan. Teman Floren, saya senang jalan. Teman Floren yang lain, saya kok pelabuhan itu bahkan antik loh, konstruksi pelabuhan. Ada yang jorok, misalnya yang kecil, enggak, saya mau drainase perkotaan, nyempil, sempit, tapi menantang. Backgroundnya sama teknik situ, tapi kalian punya keragaman pandangan. Itu
Terus lulus kerja, Floren masuk BPK, beruntung dari sekian ribu bisa ada Floren dengan teman-teman. Itu kalian sudah terbentuk dan kembali keragaman adalah kekayaan yang disyukuri, harus disyukuri. Begitu masuk BPK kami juga lahir juga. Sekarang Floren kenal saya. Awal yang darinya tidak. Kita sama apa? Disiplin ilmu kita sama alumni teknik. Tekniknya apa? Teknik sipil. Sama. Kuliahnya sipil mana? Sipil di Indonesia. Tapi di Indonesia kamu sipil di Parahyangan Bandung. Saya di Sakti Jakarta. Udah dua yang beda. Tapi itu harus kita syukuri. Kalau saya juga kuliah di Parahyangan, mungkin pandangan kita sama. Karena kita didoktrin sama. Kamu kuliah di Trisakti, kamu doktrinnya juga sama. Tapi dari sama pun kita punya, karena kita udah lahir dari sesuatu yang beraneka ragam. Dari kita lahir itu kita, orang nggak bisa menampik lah. Kecuali memang dipaksakan ya. Bapak ibu kita saudara dikawinin, 15 sudah. Satu itu menentang, sebetulnya menentang kehendak sang pencipta. Tapi kalau itu kan manusia yang bikin dan nggak akan abadi. Keanekaragaman kita akan abadi karena memang adanya Indonesia, kecuali Indonesia itu cuman lahir Republik Indonesia di Bandung. Ya udah sekecil gitu. Tapi kan kita bersyukur Indonesia kita 17.000 pulau. Bentar nggak ada itu kepulauan negara lain, nggak ada, itu kekayaan kita. Kita punya jelas provinsi 34. Oke, kita kalah sama Amerika. Negara bagian dia 51, tapi dia satu daratan. Dia beda, satu negara bagian Hawaii doang. Kita semua lengkap, Selat Sunda punya, Laut Jawa ada, Selat Kalimantan ada. Amerika itu cuma beda di itu aja untuk membedakan Hawaii. Tapi lingkup besar samudra ini cuma satu, Pasifik. Kita dua samudra. Udah jelas kekayaan kita. Dan kita ada di bentang tengah. Oke lah, kalau musim kita cuma punya dua. Ya, secara pelajaran sekolah SD kita. Musim kemarau, musim hujan. Eropa, Amerika, oke, mereka 4 musim. Tapi mereka nggak punya musim durian, musim rambutan. Ya kan? Itu kita ragam loh. Ada, mau dipaksa rambutan ada di Amerika. Nggak ada. Durian, Eropa tuh pada benci banget buah durian. Kita punya durian, ada musim apa, ada musim apa. Kita kaya, karena kita lahir dari keragaman, keanekaragaman yang memang sudah adanya begitu. Tinggal dengan Floren masuk secara mikro BPK ya, kembangkanlah BPK. Memang kita memang berasal dari yang beraneka ragam, berbagai asal. Itu modal kita. Secara makro ya, ini modal besar kekayaan untuk Indonesia. Berarti dengan perbedaan yang masing-masing CPNS punya, tetap harus kita saling melengkapi untuk mencapai satu BPK ya Pak? Iya, betul. Sangat bermanfaat Pak wawasan dan wejangannya. Terima kasih Pak Martin sudah mau bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih atas ilmunya Pak. Siap. Sore.